yang harus dilakukan di tengah-tengah seperti itu. Tuntutan-tuntutan juga banyak, begitu ya, dari karyawan, dari klien, dari semua stakeholder, begitu. Tidak mudah kala itu, karena orang mengatakan semuanya baik-baik saja, begitu ya. Bagaimana dong? Kita harus bagaimana ini melalui ini? Jadi puji syukur sudah kita lewati masa-masa itu. Puji syukur masih baik-baik saja, gitu. Dan mungkin Anda pernah mengalami juga atau sekarang mengalami struggle itu. Silakan Bapak Ibu, jika Anda mau unmute, silakan. 1-2 orang, silakan Anda boleh sharing. Struggle Anda apa? Burden apa yang Anda hadapi hari ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang mau di-share, share your struggle, silakan. Oke, Pak Imam, boleh sharing? Ya, silakan Pak Nur Rahman Saleh. Pak Nur Rahman. Ya, sambil nunggu yang lain sebenarnya saya tadi cuma kalau dari sisi saya ya dalam sehari-hari ini sebenarnya ada satu yang semua kita sama rasakan ya. Jadi yang disebut sebagai the unknown kan ya. Kita ini kan orang yang tidak bisa membaca masa depan. Sayangnya sebenarnya itu juga seharusnya ada di setiap hari gitu kan ya. Yang hanya bisa membaca masa depan kan bukan kita ya, yang di sana gitu ya. Cuman kondisi akhir-akhir ini mungkin perubahan yang sangat cepat sehingga orang confused gitu ya, sampai muncul, makanya kalau sekarang saya berpikir bagus kedepannya kapan kita berhenti confused sampai kita menerima kan, makanya ada muncul istilah ya sampai kita akan bersahabat dengan corona, mungkin saatnya kita akan kembali ke the new normalnya gitu ya. Jadi kalau saya mikirnya gitu ya, jadi saya mikir ke depannya ya sampai kita bisa menerima gitu ya. Mungkin kalau selama ini kita masih belum bisa menerima kondisi ini ya kita akan struggle terus. Gitu. Mungkin dari sisi saya itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Nur. Kang Fuad tadi saya lihat mic-nya di-on kan ya. Mungkin mau share ini Kang Fuad, silakan Kang. Oke, terima kasih Mas Rumanda. Mungkin Pak Imam sharing saat ini mungkin saya boleh dibilang ada rasa bersyukurnya juga dengan kondisi saya sebagai freelancer ini, karena saya ingat di tahun 2003, 2004 di saat saya menjadi seorang project manager di Jawa Timur, itu saya dihadapkan pada posisi saya harus memilih beberapa orang untuk dipecat, di PHK. Jadi dari kantor pusat itu menyerahkan ke saya untuk milih siapa yang mau di PHK. Dan itu bukan pilihan gampang karena masa depan orang yang saya tentukan saat itu. Jadi mungkin saat ini saya bersyukurnya bahwa saya tidak ada di kondisi seperti itu yang saya tidak harus menentukan nasib orang lain saat itu. Gitu. Mungkin itu yang mau saya share sedikit, Pak Imam. Oke. Pada saat itu sepertinya tangan kita ini menentukan nasib orang lain ya Pak Fuad ya. Betul, sehingga Pak. Memberikan tekanan sendiri buat kita. Betul. Untuk ini. Kalau sekarang paling tidak nasib kita sendiri dan keluarga begitu ya. Apa yang harus kita lakukan sehingga beban tensionnya tidak setinggi yang waktu itu ya Pak Fuad ya. Betul. Saya ingat waktu itu 2003 itu di Taman Bungkul, waktu itu belum seperti sekarang, Taman Bungkul memang masih buang anak begitu. Itu malam-malam tuh sambil ngerokok, gemeter tangan saya itu mikir siapa, ini gimana, ini. Mereka nggak punya salah, mereka itu gitu ya. Tapi ya harus dilepas gitu. Gitu Pak. Wow. Waktu itu emosi apa Pak yang timbul Pak di dalam diri Bapak? Campur aduk Pak. Karena saya ingat saya juga anak masih kecil, lalu istri saya juga lagi hamil tua gitu ya. Saya membayangkan ini gimana kalau saya yang ada di posisi mereka gitu. Gitu Pak. Yap. Thank you Pak Fuad. Iya. Itu juga mengingatkan saya waktu itu Bapak Ibu, sampai menyampaikan juga kepada tim saya waktu itu. Saya ngomong saya harus jujur. Jikalau Anda memang tidak
harus menemukan opportunity yang lain di perusahaan yang lain, saya bisa merelakan itu karena secara jangka panjang saya tidak bisa melihat visi saya punya, tetapi tidak bisa melihat masih ada banyak kabut di depan sana. Gitu. Jika memang tim merasa tidak ada sebuah janji yang cerah di depan, saya bilang begitu, saya akan berusaha untuk mengerti, begitu ya. Jika mereka berkata, tapi jika tidak, jika tetap masih mau ikut, ayo kita beriman bersama-sama, kita melalui apa yang harus kita lalui, begitu ya. Struggle yang cukup kuat waktu itu, ya Pak Fuad, berat sekali ketika nasib orang sepertinya ada di tangan kita, gitu ya. Apalagi kita punya anak-anak, gitu. Dan hari ini banyak terjadi seperti itu juga, begitu. Anyway, 3 minggu yang lalu, mungkin hari ini ada data yang lebih baru. 3 minggu yang lalu yang saya dapat dari CNBC, hampir 2 juta pengangguran yang belum dapat pekerjaan ataupun yang sudah di layoff dari perusahaan untuk Indonesia. Jawa Timur saja 33.000, itu 3 minggu yang lalu. Semoga nggak naik ya Bapak-Ibu ya. Termasuk mereka TKI yang baru dipulangkan dan belum mendapatkan pekerjaan. Begitu. Oke, thank you Pak Nur Rahman Saleh, thank you Pak Fuad. Mari kita lanjutkan. And it is okay not to be okay, begitu. Ternyata begitu. Pada waktu saya memimpin sebuah perusahaan, saya pikir leader has to be fine all the time, begitu kan? Leaders harus kuat, begitu. Ya, memang leaders harus lebih kuat daripada yang lain, begitu. Tetapi sepertinya tidak boleh ada celah sedikit pun untuk not to be okay, begitu. Tetapi justru seringkali ketika kita menguatkan diri dan tim kita bisa merasakan itu, malah bisa menjadi banyak pikiran buat tim kita. Ini lagi nutupin apa ini, begitu ya. Nah ini yang memang menjadi repot. Ketika kita ingin jujur buat tim kita belum tentu siap menerima apa yang hendak kita sampaikan. Tetapi ketika kita tidak jujur, orang lain kadang bisa merasakan apa yang disembunyikan ya. Nah ini yang menjadi sebuah permasalahan begitu. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih dalam lagi, saya akan ngobrol tentang 3 mindset dalam menghadapi krisis. Mindset yang pertama adalah reflective and automatic mindset, gitu ya. Kita semua di sini ada di sebuah buku Thinking Fast and Thinking Slow. Ada yang namanya reflective mindset, ada yang namanya automatic mindset. Ini perbedaannya. Singkat saja, automatic mind itu bekerja dengan sangat cepat. Dia mencapai sebuah penilaian, conclusion itu sangat cepat, meskipun kadang-kadang juga prematur. Dia bisa mendapatkan associations, bisa menghubungkan informasi atau kejadian yang ada itu dengan sesuatu yang pernah terjadi dengan kejadian yang sebelumnya. Dan itu langsung mempunyai konklusi di kepala kita. Dan berbeda dengan yang reflective mindset, bekerjanya lebih slow, begitu, lebih methodological, begitu, lebih punya reasoning and logic, bahkan method thought. Seringkali reflective minds ini mengajak kita untuk challenging assumptions, begitu, evaluating what our mind is. Seringkali ketika kita punya pikiran itu bisa jadi konflik di dalam diri kita sendiri ya. Pernah ya Bapak Ibu ya, antara pikiran kita yang datang, dulu pernah kejadian seperti itu, begitu ya, tiba-tiba pikiran kita yang lain mengatakan, hey, hari ini lain, tidak seperti dulu, don't worry, yuk kita cari solusinya, pelan-pelan. Yang automatic mind bilang, tidak bisa pelan ini, krisis sudah datang, faster man, gitu kan. Yang katanya automatic mind, merasa reflective mind ini terlalu malas bekerja, terlalu pelan. Tetapi reflective mind membutuhkan sebuah ketenangan, membutuhkan sebuah pemikiran yang mendalam di dalam memutuskan sesuatu, begitu. Nah ini perlu keseimbangan, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah di antara kedua itu, tetapi ini perlu keseimbangan. Kita perlu kesadaran di antara diri kita, di dalam diri kita untuk memikirkan yang otomatis ini membangun atau tidak, begitu. Yang otomatis ini memiliki judgement yang prematur atau judgement yang kuat. Biarkan reflective mind di sini membantu kita. Meskipun sedikit lebih pelan, tidak masalah. Tetapi seringkali ketenangan membuat otak kita bekerja dengan lebih baik, gitu ya.
Ini Bapak Ibu, satu dulu. Di dalam menghadapi sebuah perubahan, krisis terjadi. Bisa jadi ketika kita tadi, seperti Pak Fuad, seperti saya, seperti teman-teman mungkin yang lain, ketika terjadi sebuah krisis, kita langsung apa? Refer back kepada krisis yang sebelumnya. Begitu kan? Kita pernah menghadapi ini, atau yang mirip ini. Begitu kan? Langsung berpikir seperti itu. Kemudian ketika reflective minds datang, mereka mulai berpikir, ya tetapi ini berbeda loh. Gitu kan? Pak Fuad hari ini sedang bersyukur. Tidak seperti yang lalu harus menentukan apa nasib orang lain di tangan diri dia. Pak Nur Rahman Saleh juga begitu. Bisa melihat titik cerahnya di dalam pergumulan yang ada. Ini fungsi daripada reflective mind dan automatic mind. Yang kedua adalah growth mindset and fixed mindset. Saya suka sekali membaca ini, membawa ini. Nah, ketika seorang yang memiliki fixed mindset, ini Carol Dweck, kalau Anda ingin lebih tahu, membaca lebih dalam lagi tentang growth mindset dan fixed mindset, banyak sekali artikel-artikel yang menulis tentang ini. Salah satu pencetusnya adalah Carol Dweck, seorang psikologis, yang mengatakan bahwa orang-orang yang fixed mindset ini melihat semua kejadian, melihat dirinya sebagai entitas yang fix. Ketika kita gagal, ya we are failure, gitu kan. Ketika kita dikritik, itu maka ada sesuatu yang salah dengan dirinya, personal sekali begitu. Maka dia menjadi defensif. Maka orang-orang fixed mindset ketika dia mengalami kegagalan, apalagi hari ini ada banyak bisnis yang harus ditutup, itu memukul telak dirinya. Seorang fixed mindset berpikir, aduh, aku gagal lagi, aku memang seorang yang gagal. Seorang fixed mindset tidak bisa melihat ada kaitannya antara usaha yang dia lakukan dengan pengaruhnya dengan hasilnya. Tetapi berbeda dengan orang growth mindset. Dia melihat challenges, tantangan itu sebagai sesuatu yang perlu di-embrace, perlu dihadapi, yang membuat dirinya semakin hebat, semakin kuat, semakin piawai. Dan seorang growth mindset, dia mengatakan ketika bisnisnya gagal, dia mengatakan, oke, apa yang salah dengan keputusanku, apa yang salah dengan bisnisnya, tetapi bukan apa yang salah dengan dirinya. Dia melihat apa yang salah dengan pikirannya mungkin. Dia bisa membedakan itu. Apa yang salah dengan keputusannya. Sehingga ketika di masa depan ada sesuatu kejadian yang mirip, kita tidak terjerembab pada kesalahan yang sama. Apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi lebih bijak? Begitu. Growth mindset terus memacu diri kita. Kita belajar dari criticism. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Growth mindset and fixed mindset. Mari kita kantongi dulu, begitu ya. Yang ketiga adalah outward and inward mindset. Apa itu? Seorang yang inward mindset itu larinya lebih ke dalam, begitu ya. Lebih melihat ini kalau kita ngomong negatifnya ya. Sebetulnya kalau kita ngomong positifnya, seorang yang inward itu banyak sekali merenungkan dirinya, merefleksikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang-orang inward mindset ini diambil yang negatif, ini masuk ke dalam sisi yang seperti ini. Orang yang terlalu perilakunya mencoba untuk memproteksi atau melindungi dirinya dan grupnya. Dia tidak bisa berpikir, dia terbelenggu dengan grupnya sendiri, pikirannya sendiri. Dia tidak bisa melihat the greater good. Orang-orang dengan outward mindset, dia bisa memikirkan tentang keluar, lebih altruis begitu. Memikirkan keluar, perilaku yang melihat collective result itu seperti apa, collective shared vision itu seperti apa. Ketika inward mindset, mereka memikirkan grupnya sehingga membuat perusahaan bekerja dengan silo. Outward mindset, dia mulai berpikir tentang orang lain. Apa yang departemen lain bisa kita bantu? Apa yang kita bisa bantu untuk departemen yang lain? Kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Inward mindset berpikir tentang my interest. Outward mindset berpikir tentang our shared purpose. Melihat sesuatu yang dengan gambaran besarnya. Begitu ya. Kita kantongin lagi Bapak Ibu. 3 mindset yang ada untuk menghadapi krisis ini. Kalau tadi kita ngomong tentang reflective mindset and automatic mindset, kita perlu menyeimbangkan ini sehingga kita bisa mencapai konklusi yang baik, yang lebih matang. Growth and fixed mindset, melihat bahwa kegagalan itu bukan permanen, tetapi kita bisa grow dari sana. Outward mindset,
mengajak kita untuk berpikir tentang orang lain. Dengan segala daya kekuatan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang lain dalam masa krisis ini? Ini krisis, apa yang dibutuhkan oleh orang lain? Tapi justru ketika kita mulai berpikir tentang outward, berpikir tentang orang lain, berpikir tentang karyawan, bisa jadi semakin kompleks, tetapi di sana bisa jadi orang lain juga mulai berpikir tentang kita. Di situ mulai terjadi, bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan sebuah organisasi terdiri dari orang-orang yang inward mindset, berpikir tentang grupnya masing-masing sendiri. Tetapi berbeda dengan perusahaan yang dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan outward mindset. Mulai berpikir tentang orang lain, dan biasanya orang lain kalau sudah dipikirin tentang orang lain akan tertular untuk memikirkan orang lain, betul ya. Kemudian berlomba-lomba untuk berpikir tentang orang lain, tentang kebaikan yang lebih besar, berpikir tentang perusahaan. Wow, apa ini solusinya, begitu ya. Nah, 3 mindset ini semoga bisa kita kumpulkan untuk next 7 step itu nanti, begitu. Nah, silakan sekarang Anda juga bisa unmute juga. Mari kita coba turning struggle into resilience, begitu. Tadi Pak Fuad maupun Pak Nur Rahman sudah bisa melihat langsung, begitu. Apa yang bisa, apa emosi yang muncul saat itu, dan kemudian apa yang harus, apa bedanya dengan hari ini. Nah, hari ini coba kita lihat apa interfering behavior, perilaku yang mungkin menghambat diri Anda untuk maju karena struggle. Bisa jadi, misalkan, pikiran saya negatif, Pak. Interfering behavior. Saya negatif, saya jadi uring-uringan. Kenapa? Saya tidak dapat solusi. Mikirin kantor saya uring-uringan, mikirin keluarga saya uring-uringan, Pak. Begitu. Ada lagi, misalkan contohnya, interfering behavior. Saya nggak bisa tidur, Pak. Akhirnya kurang tidur, tidak fit pikiran saya. Kenapa, Pak, kok nggak bisa tidur? Kenapa Ibu nggak bisa tidur? Stres, kepikiran. Begitu. Lalu kita mulai mencari adaptive behavior. Di dalam kondisi krisis seperti ini, behavior seperti apa yang dibutuhkan? Oh iya, saya ini suka mendengar, saya ini suka belajar, Pak. Saya ikut online learning, Pak. Saya ini suka baca, Pak. Saya mulai cari buku-buku saya, Pak. Saya mulai cari e-book, cari. Siapa tahu bisa dapat solusi di sana. Apa adaptive behavior yang bisa Anda lakukan? Begitu ya. Itu contoh-contohnya. Silakan, Bapak Ibu. Anda boleh unmute, Anda boleh sharing. Kira-kira behavior atau perilaku apa yang timbul dari kejadian yang ada. Kemudian kita cari adaptive behavior-nya seperti apa. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk sharing. Mungkin Pak Satya bisa sharing, Pak. Oke, terima kasih. Pak Satya. Terima kasih. Kalau untuk yang bisa saya lakuin adalah selalu berpikir positif, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ya mungkin bisa dibilang sepele, tetapi itu positif. Mungkin itu, Pak Imam. Seperti apa, Pak, contoh-contohnya yang bisa dilakukan positif sehingga itu memberdayakan Pak Satya? Oke. Jadi saya tetap melakukan aktivitas, misalkan tidak bisa secara leluasa untuk pergi kemana-mana. Tetapi saya pasti sempatkan, meskipun hanya sekilas, dan meskipun tidak hanya seluruhnya. Dari situ saya pasti akan dapat inspirasi yang mungkin bisa saya
jadikan ide untuk Mantap, melakukan sesuatu. Wow, Gitu. oke. Jadi dengan tetap belajar kemana-mana, meskipun juga dengan protokol kesehatan yang ada, Betul. sekilas-sekilas, itu membuat pikiran lebih fresh ya Pak Satya ya? Betul. Oke. Dan itu berimpact bagus, menginspirasi banyak ide yang keluar bagi Pak Satya ya? Iya, secara tidak langsung pasti ada ide-ide yang akan timbul dari aktivitas tersebut. Oke. Mantap. Ya. Terima kasih Pak Satya. Terima kasih untuk sharing ya Pak. Mantap ini. Aplaus dulu dong. Oh ya, tadi lupa aplaus dulu ya. Aplaus dulu semuanya. Gitu. Silakan. Mungkin ada. Ini dari tadi bapak-bapak semua. Kalau misalkan ada ibu-ibu ada, silakan. Ini Bu Mira ada tangan. Untuk aplaus ya tadi maksudnya ya. Oke. Kalau misalkan ada ibu-ibu mungkin yang ingin sharing, tapi tidak melarang juga bapak-bapak kalau mau sharing silakan ya. Kalau ada ibu-ibu yang mau sharing silakan. Silakan untuk yang mau sharing. Mungkin Bu Korina bisa sharing, Bu Korina? Wah. Ada yang lain duluan nggak sih Pak? Kasih kesempatan yang lain dulu mungkin. Ya mungkin udah pernah ya sharing waktu prank ya Pak ya? Iya, di prank ya. Kalau saya sih adaptive behavior-nya ya mencoba keep produktif sambil mikirin juga opportunity apa yang bisa untuk perusahaan ke depan gitu loh Pak. Ya kalau keep produktifnya ikut webinar, ikut e-learning, cari-cari ilmu-ilmu soft skill yang lain gitu yang mungkin ada yang belum saya dapatkan gitu ya. Nah, khususnya untuk yang how to manage team dengan dengan karakter-karakter yang berbeda dengan WFH ini. Ada yang malas itu malah cenderung jadi tambah malas, seakan-akan mereka jadi uncontrollable gitu ya. Nggak jarang juga sih saya ngomel gitu jadinya ya. Udah tahu kayak begini kondisi saat ini. Justru ada yang nggak aware ya. Buat saya ini malah satu momen buat saya mengevaluasi tim saya Pak, gitu loh. Siapa yang bisa saya bawa nanti lari untuk menyelamatkan perusahaan dalam krisis, siapa yang tidak. Malah buat saya ada positifnya juga. Hal ini akan saya pakai untuk evaluasi tim saya gitu. Ya, Oke. Itu aja yang bisa saya share Pak. Mantap. Terima kasih Bu Korina. Terima kasih Bu Korina. Ya. Oke, saya coba akan lanjutkan lagi untuk masuk ke dalam 7 step-nya. 7 step apa yang kita perlu lakukan. Di sana nanti bisa sharing-sharing juga. Oh, kembali ke sini ya. Oke. Dari S. Lewis, hal yang menarik, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Kita semua adalah orang yang ordinary, orang biasa-biasa, tetapi kita sedang di dalam perjalanan untuk menyelesaikan hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan bisa jadi ujian hari ini, ujian leadership kita, bukan ujian di kelas ini, ujian yang sebenarnya membawa kita kepada extraordinary destiny tadi, gitu ya. Nah, 7 step to lead in crisis. Apa saja 7 step? 7 step ini saya bisa singkat jadi 7E, begitu ya. Kalau kemarin di prank itu 7 R gitu ya. Hari ini saya pakai E begitu. Yang pertama adalah ego management. Hal yang tidak mudah ini, ego management. Kita perlu manage our ego. Well, hal yang paling gampang di dalam keluarga aja begitu ya. Ketika krisis ini terjadi, bisa jadi yang uring-uringan bukan cuma diri kita, tetapi pasangan kita juga sedang uring-uringan, begitu kan. Dan ketika kita terdapat ada yang namanya ego, pride, dan lain sebagainya muncul di dalam diri kita, dan ketika terjadi keributan tersendiri, bisa jadi ego yang mengambil alih kita, begitu ya. Kemudian kita merasa kita dipersalahkan, merasa diri kita lemah, merasa diri kita dipojokkan,
merasa diri kita tidak mampu, merasa diri kita gagal, dan lain sebagainya. Kita perlu manage ini. Di dalam masa-masa krisis ini kita perlu manage, kita perlu sadari ego kita dan impact-nya terhadap apa yang kita lakukan. Begitu. What I want to emphasize here is that this is not about us. Ini bukan tentang diri kita. Ini bukan tentang saya. Tetapi ini tentang kehidupan kita secara yang lebih besar. Ini tentang sesuatu yang sudah diizinkan oleh Sang Khalik terjadi. Economic hit us all. Ini bukan tentang diri kita saja. Tetapi bagaimana kita bisa manage ego dan keluar dari ego itu, sehingga kita tidak terfokus kepada diri kita saja, beserta ego-ego yang ada yang membawa dalam diri kita. Yang kedua adalah energy management. Kita mulai mengatur lagi energi kita. Energi kita, kalau Pak Amin ini pernah bilang, energi kita ada spiritual, ada physical, ada emotional, ada mental energy, begitu kan. Kita ngomong, kita try to be a being, come grounded, accept. Selama kita tidak bisa menerima apa yang terjadi ini, kita tidak bisa move on. Loh. Selama kita terus denial, dan ego kita plays a part, maka kita tidak bisa menerima apa yang terjadi. Ketika kita melihat krisis itu sama dengan kegagalan kita, ketika kita melihat krisis itu sama dengan kehancuran kita, ketika kita melihat krisis itu sama dengan ketidakmampuan kita, atau bahkan krisis itu sama dengan kehancuran kita, dan itu semua harus kita telan sendiri, begitu ya. Apalagi di saat-saat sebelum krisis kita sedang ada di dalam puncak semuanya, begitu. Maka hari ini kita diajak untuk menerima apa yang terjadi dengan tidak ideal, dengan dalam keadaan yang tidak ideal. Friendship with reality. Energy management. Kita perlu manage our energy. Seperti Bu Corina tadi bilang. Mari kita lihat sekalian, merefleksikan, mengevaluasi orang-orang, mengevaluasi diri maupun mengevaluasi orang-orang. Siapa ini? Orang-orang yang kita bisa ajak untuk menggarap sesuatu yang lebih besar nantinya. Dan yang penting di dalam, yang ingin saya tekankan di dalam energy management ini adalah relational energy, Bapak Ibu. Terutama Anda yang adalah seorang pemimpin, Anda perlu relational energy. Kenapa? Karena ada keputusan-keputusan yang tidak populer yang mungkin terjadi. Ada keputusan-keputusan yang tidak enak yang mungkin Anda harus ambil. Ya, kadang-kadang relational ini membuat kita semakin dilematis, tetapi relational energy perlu kita terus bangun dengan tim kita, supaya kita terus engage. Begitu. Relational energy kita perlu kita tingkatkan. Nanti kita akan ngomong di engagement. Kita perlu connect dengan tim kita. Begitu. Sembari kita juga mengatur energi kita. Karena kita tidak bisa mengenergize orang kalau kita tidak punya energi yang besar. Begitu. Yang ketiga adalah exercise mind management. Jadi dalam exercise mind management ini ada yang namanya ABC of resilience. ABC. Yang pertama adalah A, adversity. Yang kedua adalah B, adalah belief. Yang ketiga adalah consequence. Apa itu adversity? Adversity itu adalah activating trigger, actual events, challenging situation seperti sekarang terjadi. Seperti tahun 2003 bagi Pak Fuad. Seperti 2008 mungkin bagi sebagian perusahaan. Seperti tahun 98 bagi sebagian orang. Kemudian adversity itu mempengaruhi belief system kita. Dan itu akhirnya memberikan konsekuensi terhadap behavior kita. Gitu ya. Konsekuensi itu adalah consequential feeling. Behavior kita yang timbul, emotion kita yang timbul. Sebagai contoh, adversity, sesuatu yang terjadi adalah bos kita atau klien kita meng-cancel proyek yang kita lakukan, yang hendak kita handle, kemudian kita diberikan tugas yang lain. Ketika belief system kita tidak fit, maka yang terjadi adalah, oh my God, bos saya ini hates me. Saya diperlakukan dengan tidak adil ke orang lain yang mengerjakan proyek itu, padahal saya adalah orang yang cocok untuk menggarap proyek itu. Saya nggak dipercaya ya. Saya nggak bisa dipercaya ya. Apa saya sedang mau dipecat ini? Gitu ya.
Akhirnya apa yang terjadi behaviornya? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah produktivitasnya menurun, merasa powerless, angry, scared, atau bahkan merasa terjebak di dalamnya. Ya, ada konsekuensi di situ. Nah, biasanya kita tidak menyadari belief-nya, Bapak Ibu. Biasanya yang kita sadari, bahkan konsekuensinya kita nggak sadari. Kok tiba-tiba, oh iya ya, kok tiba-tiba saya bisa marah kayak gitu ya? Ada orang yang ngomong kesambet setan, gitu kan ya. Kalau kita ngomong orang Jawa Timur ngomong kesambet setan, gitu. Setan lewat, gitu kan. Akhirnya mempengaruhi kita. Konsekuensi. Tiba-tiba kita lihat, reflective mind kita tiba, iya ya, saya nggak pernah marah seperti itu loh. Saya kok bisa sampai seperti itu ya? Itu terjadi karena adversity terjadi, langsung ada konsekuensi, yang bekerja adalah automatic mind-nya terjadi, masuk. Bukan reflective mind-nya. Berbeda ketika reflective mind mulai bekerja, konsekuensinya mulai berbeda. Dia mulai bisa mengartikan, oh iya ya, bukan bos itu nggak suka sama saya, nggak percaya sama saya, bukan. Karena ada sesuatu yang lebih baik yang dipikirkan oleh bos yang saya mungkin tidak mengerti, sehingga mempertimbangkan seperti ini. Ada sesuatu yang lain mungkin yang dipertimbangkan, yang saya mungkin belum mengerti hari ini, tidak apa-apa, saya jalankan. Seperti tadi Pak Satya bilang, saya mencoba untuk melakukan yang positif saja, gitu kan. Dia berfokus kepada orang-orang sesuatu yang lebih positif. Apa yang positif? Oke, mungkin saya memang sedang di destiny kita, atau saat itu kita diizinkan untuk mengerjakan yang B, bukan yang A. Begitu. Nah, ini bisa kita jadikan latihan juga, Bapak Ibu. Apa kira-kira ABC resilient Anda? Anda bisa mendeteksi kejadian-kejadian itu dari adversity-nya atau dari konsekuensinya. Contohnya, kalau Anda mendeteksi emosi, behavior, perilaku Anda dari konsekuensinya, Anda bisa mulai merasakan hari ini, coba Anda pikirkan, apa yang terjadi ya baru-baru ini. Apakah saya uring-uringan, atau saya cemas, atau saya gelisah? Kalau fisik mungkin bibir pecah-pecah, gitu ya. Bibir pecah-pecah, kepala pening, sariawan di mana-mana, dan lain sebagainya. Konsekuensinya apa ini? Emosi kita seperti apa? Perilaku apa yang dihasilkan? Apakah kita sedang uring-uringan dengan pasangan kita? Apa kita sedang nggak sabaran? Coba kita detect. Kemudian kita bisa masuk ke dalam adversity. Apa yang terjadi? Oke, ya. Krisis terjadi. Yes, salah satunya. Oh iya, keuangan mulai menipis. Itu membuat saya gelisah. Begitu ya. Oh iya, omset turun. Ini membuat konsekuensinya seperti ini. Oh iya, apa? Silakan. Ada banyak sekali adversity, kejadian-kejadian yang bisa Anda identifikasikan. Ini silakan Anda lakukan nanti sambil Anda renungkan adversity, kemudian konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Nah, kemudian baru kita masuk di tengah. Kenapa ya saya berlaku seperti itu? Kenapa ya ketika omset kita turun saya jadi uring-uringan ya? Belief system kita apa? Wah iya, saya kalau omset turun ini, saya merasa menjadi seorang yang gagal. Misalkan. Ketika keuangan turun ini, saya merasa jadi kepala rumah tangga yang gagal. Misalkan. Jadi semua itu dianggap permanen, misalkan. Setelah Anda bisa mendeteksi itu, coba Anda cari alternatif belief-nya seperti apa. Apa belief yang lebih menyehatkan? Nah ini kalau tadi Pak Satya cerita tentang hal yang positif yang dilakukan, Pak Fuad bersyukur. Dicari lagi, apa alternatif belief-nya kok bisa sampai bisa tetap positif? Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Fuad kok bisa sampai tetap bersyukur? Begitu. Salah satunya tadi sempat disampaikan. Iya, paling tidak ini adalah nasib kita sendiri, Pak. Bukan nasib orang lain. Begitu. Belief apa? Alternatif belief apa? Healthier belief apa? Itu
secara intentionally install, masukkan di dalam pikiran kita. Jika Anda ingin share, ada yang ingin di-sharingkan, silakan ya. Silakan tanda, misalkan di dalam hal ini, begitu. Atau silakan ngomong di chat, begitu ya. Gitu ya Pak Romanda ya. Atau kalau lebih baik mungkin silakan, sekarang Pak. kalau untuk sharing yang ini bisa lebih diomongkan saja mungkin ya Pak Imam supaya lebih jelas juga. Ya. Silakan. Oke, mungkin kepada Bapak Ibu mungkin bisa sharing mengenai adversity dan belief, kemudian konsekuensinya seperti apa. Mungkin, biasanya dimulai dari adversity dulu Bapak Ibu, atau konsekuensi dulu. Kemudian baru kita cari alternative belief-nya. Silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin Pak Imam Handoyo bisa sharing Pak, sama-sama Pak Imam ini. Asik. Kalau sudah ditunjuk ini repot nih. Ya, kembali lagi ke Maret ya, itu konsekuensi itu apa ya? Feel not secure, terus nggak disayangi Tuhan lah, kayak gitulah. Terus belief-nya itu apakah Tuhan itu membenci saya gitu. Adversity-nya itu pada waktu pulang dari Semarang itu kena COVID dan sebagainya, itu kendaraan tiba-tiba yang fit itu rusak Pak, dua-duanya Pak. Yang satu clutch-nya koplingnya itu pada waktu di repair dan di authorize sudah yang terbaik lah di Semarang gitu ya. Nah itu keluar dari bengkel itu tiba-tiba AC-nya mati. Nah kita pulang dari Semarang ke Jakarta dengan Mas Romanda itu mengalami kepanasan. Saya merasa bahwa saya sudah kena COVID, mobil kendaraan rusak, apa salah saya? Kemungkinan salah satunya adalah saya sholat Jumat nggak tepat, nggak di masjid gitu loh. Saya deny, saya di hotel aja, saya keburu pulang ke Jakarta. Nah dari situ saya merasa bahwa saya terhukum gitu loh Pak, terhukum 2 plus COVID, itu yang membuat saya feel not secure dan sebagainya. Sampai kejadian baru lama itu 3 minggu baru merasa bisa menerima dan saya akui mungkin ya sikap saya pasti di satu sisi itu aja mungkin. Wow, terima kasih Pak Imam. Terima kasih untuk sharingnya. Wow, ya sampai seperti itu ya Pak ya. Sampai kalau sudah ngomong belief ini kadang memang bisa sampai seperti itu sampai. Iya. Saya pernah mengalami itu juga Pak Imam. Wah, sama-sama imam ini soalnya ya. Pernah mengalami itu, saya pernah merasa sampai pernah beberapa tahun yang lalu itu merasa sampai pernah dibuang Tuhan. Apa saya sedang dibuang Tuhan gitu. Apa Tuhan itu tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan sehingga saya ini dibuang oleh Tuhan. Wah, itu secara kalau tadi ngomong energi manajemen mestinya kan spiritual energinya crack begitu ya. Wow, itu benar-benar wow gitu ya. Rasanya kayak aduh begitu ya. Tapi terima kasih untuk sharingnya Pak. Mungkin dari saya lihat ada Bu Ana di sini. Silakan Bu Ana. Kalau mau sharing Bu Ana, silakan. Sharingnya saya sih tentang kondisi sekarang ya Pak Imam ya. Ya. Yang harusnya saya sebagai sales harusnya meeting keluar dengan klien, kesulitan untuk itu. Dan untuk minta waktu klien pun mereka juga sibuk sendiri sama internalnya mereka dengan keadaan COVID juga. Ya imbasnya jadi memang banyak kendala untuk itu. Dari sisi pekerjaan sih Pak Imam, sama meyakinkan diri sendiri supaya bisa ngejaga kesehatan untuk keluarga juga. Oke. Konsekuensi yang C tadi, konsekuensi apa ya Bu yang timbul di dalam diri Ibu? Perilaku emosional mungkin. Jadi saya ngerasa
harus pakai cara apa lagi ya saya untuk bisa tetap menjalankan pekerjaan saya. Cara yang harusnya cara efektif yang seperti apa yang benar-benar saya bisa mencapai yang sesuai dengan yang harus saya lakukan. Itu aja sih, Pak Imam. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Pak Imam. Pak Imam, lalu waktu itu apa yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan alternatif belief-nya, Pak? Sebenarnya sebelum itu mundur sedikit, Pak. Ini ya. Sepertinya untuk menambahi kesan ini, Pak ya. Itu jangan-jangan ini kayak 98 lagi, Tuhan nggak sayang sama saya. Setahun saya unemployed itu, Pak. Nah, 98 saya kena sana. Nah, ini apakah yang ini jilid 2 dalam kehidupan saya gitu. Hanya COVID plus ini dan sebagainya. Nah, konsekuensinya ya apa saya tidak akan dapat bantuan gitu. Nah, ke depannya pelan-pelan mengikuti COVID dan sebagainya, imbangannya yang sembuh sama yang yang pass away itu mulai dulu kan yang pass away itu banyak sekali yang kayaknya nggak tertolong dan sebagainya gitu. Akhirnya ya pelan-pelan gitu sekarang mungkin imbangannya sudah banyak yang sembuh dan sebagainya, berarti ada sesuatu. Dulu waktu di Semarang saya nggak, kayaknya sudah masuk ke pipeline bahwa kalau sudah kena COVID selesai gitu loh, Pak. Nah, kalau sudah ini saya buat salah sedikit aja kena kayak gini, apalagi ada COVID gitu loh. Terus, aduh, ini giliran saya nih, kayaknya sudah selesai. Nah, akhirnya suatu saat ya itu saya berusaha untuk tes dan begitu fail dan sebagainya, ya sudah selesailah. Semuanya sudah, ini kita susun yang baru aja lagi. Kita bantu. Kira-kira itu, Pak. Akhirnya alternatif belief-nya berbeda ya? Oh, berbeda, ya. Bukan sedang dihukum oleh Tuhan gitu ya? Iya, sudah cracking, sudah oke, kita cari cara yang lain dan sebagainya. Sudah sisi yang lain gitu. Nah, itu pelan-pelan. Apalagi teman-teman di kantor dan sebagainya, semuanya dapat energi positif. Pak Amin Leiman juga pas itu, Pak. Pas itu. Obatnya pas itu. Kena CME-nya Pak Amin Leiman. Pas itu. Apalagi tugas terakhir ini besok hari Senin ini menarik. Nah, saya kira saya merasa grateful lah, merasa bersyukur di lingkungan yang pas gitu. Gitu, Pak. Puji syukur. Nah, kalau Bu Ana, Anda mendapatkan momen bouncing back alternatif belief-nya berubah itu saat bagaimana? Dari apa ke apa waktu itu? Jadi benar-benar harus ini lagi sih Pak Imam, harus benar-benar yakin kalau itu bisa. Apa yang saya lakukan itu bisa semuanya saya lakuin dengan intens. Semua juga kondisinya sama sih dalam keadaan COVID kayak gini. Insya Allah setelah ini berakhir semuanya bisa dilakukan normal kembali. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Imam dan Bu Ana. Aplaus dulu dong untuk beliau. Bisa jadi seperti yang dikatakan Bu Ana begitu. Setelah normal kembali, padahal normalnya ini nanti bisa jadi new normal begitu ya. Normalnya kembali ini normal yang baru begitu, bukan normal yang seperti kemarin begitu ya. Tapi ya. Momen ini penting. Momen ketika kita cracking down itu penting. Karena di situ justru menguatkan kita ketika kita bisa bouncing back begitu. Seringkali kita menggambarkan Tuhan itu seperti diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan sekian kali, udahlah ditinggal, sudah dihukum, habis kamu, begitu ya. Seringkali begitu. Tetapi saya teringat ketika ada sebuah ilustrasi yang mengatakan kamu sebagai seorang ayah, ketika anakmu melakukan kesalahan, dan kemudian anak Anda meminta maaf kepada Anda, meskipun Anda jengkel, apakah Anda maafkan? Normally biasanya kita maafkan, gitu ya. Dan jika kita manusia saja mau memaafkan anak-anak kita, apalagi sang Khalid, dia lebih setia dari kita, gitu ya. Semoga Pak Imam Handoyo, Bu Ana, dan teman-teman yang lain bisa terus meningkat dan bisa terus positif dan bisa terus
melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan maksimal ya. Begitu, baik, Amin. baik. Amin, setuju Pak Imam. Setuju. Terima kasih. Mari saya coba lanjutkan lagi. Pak Imam, sebentar. Ya. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Ari Sinulingga. Ini pertanyaannya adalah, apa makna new normal untuk Pak Imam? Nah, seperti itu Pak Imam. Oh iya, pas ya tadi saya ngomong new normal. Oke, terima kasih Pak Ari. Iya, bisa jadi hari ini setelah selesai COVID ini kita bukan kembali ke normal yang sebelumnya, tetapi kita kembali ke new normal, gitu ya. Salah satunya kita mulai nikmat ya dengan sharing on screen seperti ini ya. Bukan berarti kita tidak suka ketemu orang, masih pasti dengan corona selesai kita akan ketemu orang begitu. Tetapi saya juga berpikir akan melanjutkan hal-hal seperti ini begitu. Sehingga kita bisa ketemu di dunia maya, tidak perlu bingung apakah waktunya tepat atau tidak begitu kan. Orang-orang yang ini sekarang ada teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, dari mana-mana begitu kan. Bahkan di luar negeri pun bisa bergabung di sini. Sehingga kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, bisa berdiskusi dengan yang lain. Saya kira ini hal-hal yang baik yang bisa kita teruskan begitu. I think there will be a new normal begitu. Apa makna new normal? Normal yang baru ini. Kalau saya ngelihat dari media-media ya, berita-berita atau riset-riset orang-orang yang sempat sampaikan, kalaupun bulan Juni ini disampaikan, misalkan bulan Juni ini bisa selesai begitu. Yang namanya COVID. Ada yang mengatakan, ada riset yang mengatakan bulan Juni sampai September, tergantung daripada daerahnya, PSBB-nya, disiplin mereka dengan asumsi-asumsi tertentu, itu bisa satu persatu akan selesai, begitu ya. Tetapi tidak berhenti di sana. Ketika selesai pun, apakah kita langsung keluar, kemudian kita cipika-cipiki dengan orang atau salaman dengan orang dan lain sebagainya? Kita mungkin masih ada keraguan-keraguan itu, gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda ada lebaran, 1-2 minggu begitu ya, liburan lebaran 1-2 minggu, kemudian Anda harus balik ke kantor. Anda bisa membayangkan mengajak tim Anda untuk jadi produktif gigi 4 lagi, gigi 5, naik mobil, kenceng lagi. Butuh waktu berapa lama? Bisa jadi butuh waktu 3-4 hari ya, mereka menjadi lebih produktif lagi, begitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, itu baru 1-2 minggu lebaran. Nah ini Anda sedang lebaran atau working from home atau di rumah selama 6-7 minggu gitu ya. Kemudian Anda diminta untuk ngantor, berapa lama kira-kira ya untuk membuat kita running lagi. Dan dengan kondisi-kondisi yang ada, vaksin belum ada, vaksin sedang dilakukan dan katanya kalau vaksin ini akan berhasil mungkin diprediksi tahun depan 2021 awal sampai tengah. Kalau awal sampai tengah vaksin itu baru tiba, baru ada, maka untuk bisa di-spread around all over the world butuh waktu lagi. Sampai di tangan kita bisa jadi akhir 2021 dan itu sudah cepat. Atau 2022. Ketika vaksinnya baru kita terima dan kita bisa divaksin COVID begitu. There will be new normal. Hari ini ada banyak sekali restoran yang mencoba kondisi-kondisi new normal dengan bubble-nya gitu ya, tersendiri, akhirnya mereka makan. Ada bisa cari itu di YouTube di London kalau nggak salah, di Inggris, di England kalau nggak salah. Ada restoran dan lain sebagainya. Kondisi new normal. Kondisi normal yang baru. Kondisi hari ini sebenarnya kita sudah merasakan normal yang baru. Apa itu? Ngajarin anak sekolah gitu ya, itu jadi normal yang baru. Meskipun kita sekarang juga ngomel-ngomel, aduh tugasnya anak-anak ini tadi gitu kan. Tetapi ini jadi normal yang baru, setiap hari kita bukain itu Google Classroom gitu. Nah, kamu ada tugas ini loh, Nak. Dan kemudian kita mulai mengajarkan anak-anak dan bisa jadi kita mulai nyaman dan mulai senang mengajarkan anak-anak. Bisa jadi Anda mulai nyaman tinggal di rumah dengan working from home. Anda bisa menjadi lebih efektif, bisa jadi. Gitu. Anda udah mulai masuk ke dalam kondisi new normal ini. Begitu. Suatu kenormalan yang baru. Kalau mungkin Pak Satya dulu, kalau keluar-keluar kemana-mana itu biasa, hari ini keluar kemana-mana dapat ide. Begitu kan. Luar biasa, dapat inspirasi baru. Nah ini kondisi normal yang baru. Begitu ya.
Semoga kita siap untuk kondisi normal yang baru itu. Begitu. Semoga menjawab untuk Pak Ali, begitu ya. Sambil saya akan lanjutkan dan kita akan diskusikan. Sekali lagi, yang pertama adalah ego management. Ini penting sekali. It's not about us. It's about something bigger. Energy management. Kemudian yang ketiga, exercise mind management dengan ABC of resilience. Dan yang keempat adalah explore possibilities. Explore new pathways, new alternatives. Dan di sini perlu kita merapatkan barisan tim kita untuk kita explore possibilities atau perlu new pathways, new alternative yang sebelumnya belum kita pikirkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan navigating tension. Maksudnya apa? Kalau di sini adalah navigating through COVID, ini navigating tension. Karena di dalam perusahaan kita, ketika kita memimpin, ada banyak tension yang menarik kita. Kita perlu memetakan tension itu, sehingga kita bisa melihat ceruk-ceruk, celah-celah kecil di mana kita bisa berinovasi di sana. Salah satu tension yang dihasilkan dari hubungan kita adalah tension antara masa lalu dan masa depan. Bisa jadi ketika kita mau mengeluarkan produk baru atau mau menghasilkan satu lini yang baru yang menyesuaikan dengan COVID, tim kita mengatakan kita bukan ini, Pak. Berbeda. Misalkan kita sedang membuat minuman-minuman yang biasanya minuman-minuman bersoda. Hari ini ada lini perusahaan baru yang Anda mau buat atau produk baru, yaitu lini minuman kesehatan, gitu ya, misalkan. Tim atau stakeholders yang lain atau atasan Anda mengatakan tidak bisa. Ada tradisi-tradisi, pas ini ada tradisi, ada histori yang bisa jadi belum tentu bisa kita hapus. Tetapi kita diperhadapkan pas ini dengan tension yang ada di masa depan. Ada aspiration, ada visi yang baru. Yang mana mungkin itu bisa bertabrakan, tarik-menarik. Maka kita perlu lihat apa aja yang tarik-menarik supaya kita mengerti. Kemudian ada lagi keputusan yang juga akan ditarik dari sisi satu dengan yang lain. Apa itu? Antara inward and outward identity and relation. Ketika tadi disebutkan oleh Pak Fuad, aduh Pak, saya harus mulai mikirkan nasib tim saya, relationship. Dilematis dengan identitas. Identity ini ngomong tentang value. Saya bukan orang yang mau membuat orang sengsara, Pak. Saya mau menyejahterakan orang. Aduh, susah sekali ketika saya harus lakukan ini. Begitu. Wah, di situ ada tension. Begitu ya. Bisa jadi ada tension yang lain. Apa? Sama-sama krisis kita. Krisis apa namanya? Crisis mindset. Crisis mind. Sedang memenuhi pikiran kita. Dan tim kita juga sama. Bos kita juga sama. Ada apa namanya? Sehingga relasi satu dengan yang lain menjadi tidak enak, menjadi konflik. Nah, ini kita mulai cari tension-tensionnya, kita mulai identifikasikan. Oke, kira-kira kalau misalkan saya harus membuat lini perusahaan baru yang berbeda dengan tradisi yang ada, bagaimana cara mengkomunikasikannya ya? Kalau ditolak, Anda juga tidak sakit hati karena Anda tahu di sini ada tension, begitu. Apa yang harus saya lakukan ya untuk tetap membangun relasi dengan tim, dengan atasan, tanpa kehilangan identitas diri kita, misalkan. Mungkin pembahasan tentang PHK mulai terjadi. Bagaimana kita menjaga relasi kita dengan identitas. Jangan sampai kita seperti netizen, gitu ya. Yang ketika ada sesuatu terjadi langsung dihakimi begitu saja, begitu kan. Banyak yang ramai kan, ini pengusaha bagaimana ini? Semuanya langsung di PHK. Memang pengusaha itu egois, mikirannya adalah kesejahteraan dirinya sendiri. Wih, langsung seperti itu. Karena tidak sesimpel itu, begitu ya. Dengan kita tahu tension, kita jadi tahu, oh iya, atasan kita, dengan kita membangun relasi, kita tahu pengusaha-pengusaha sedang di dalam masa yang juga sulit. Begitu kan. Begitu juga pengusaha. Netizen juga mengatakan, enak yang bagi Anda yang profesional, yang karyawan, digaji terus. Begitu kan. Bagi karyawan, siapa bilang enak? Nggak enak ini di rumah. Gajinya juga pengaruh ini. Begitu kan. Kehidupan kita bagaimana? Oh, tensionnya. Wow, tarik menarik. Nah, dengan tension yang ada, dengan kita bisa mengerti, ngambil di tengahnya,
kita bisa menentukan dengan bijak, begitu ya. Yang berikutnya adalah engage with team. Tetap engage Bapak Ibu ya. Meskipun kita di rumah, dipisahkan oleh jarak, tetap kita building trust in a distance. Choosing communication tools dengan menggunakan teknologi seperti yang kita lakukan sekarang. Bagaimana ini beberapa cara untuk engaging team? Tetap punya schedule. Ini yang formal ya. Misalkan 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Jadi meskipun Anda menyelam pun, kalau memang itu waktunya Zooming meeting, Anda harus keluar. Gitu ya, Anda harus keluar, harus tetap melakukan ini sesuai dengan schedule. Gitu. Karena ini kita melakukan scheduling. Nah, bagi atasan coba cari effective tool-nya apa. Banyak berbeda-beda. Ada orang menggunakan, kemarin menggunakan Webex, kita menggunakan Zoom, dan lain sebagainya. Macam-macam. Bahkan saya baru belajar yang namanya Blue Jean. Wah, ada yang namanya Blue Jean loh, Bapak Ibu, gitu ya. Untuk Zooming seperti ini. Dan jika Anda adalah seorang pimpinan, bagaimana caranya untuk membangun co-ownership? Let them go first. Begitu kita datang, silakan mereka berbicara dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisinya? Apa ide-ide yang ada? Kita menggunakan coaching style. Kita menggunakan mentoring style. Biarkan mereka duluan. Begitu. Karena biasalah kalau kita menjadi seorang pemimpin, berbeda kan kalau pemimpin sudah ngomong, semua langsung mendengarkan, begitu kan? Begitu, ayo silakan ngomong. Ada beberapa yang sudah mikir, biarkan mereka ngomong duluan, gitu ya. Kita mulai siapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, begitu. Ini salah satu dua cara untuk engaging team. Kalau ini informal, jadi formal tetap dilakukan, informal tetap dilakukan. Tetap kita telepon atau tetap kita melakukan video call. Ini ngomong bisa jadi tidak terlalu panjang, tetapi coba sentuh dunia pribadinya. Bagaimana keluargamu? Bagaimana kondisi-kondisi tetanggamu? Bagaimana kondisi kesehatan? Dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, coba melakukan itu sehingga kita tetap bisa melakukan engage dengan tim kita. Pak, bagaimana kalau tim saya 100 orang, Pak? Iya, memang kita nggak bisa melakukan semuanya, begitu ya. Kalau tim Anda 100, cari engage dengan tim yang bisa Anda latih untuk bisa melakukan untuk orang lain. Lingkaran dalam dulu, lingkaran dalam tengah, lingkaran 1-2 dulu, Anda lakukan itu. Dan minta lingkaran 1-2 itu juga calling kepada lingkaran-lingkaran 1-2-nya mereka. Gitu. Sehingga Anda tidak melakukan itu sendirian. Gitu ya. Itu bagaimana caranya engage. Eliminate blind spot. Blind spot, kita semua tahu kalau naik mobil, ada posisi di mana kendaraan di samping sekitar sekian derajat itu nggak kelihatan. Gitu ya. Bagaimana cara ngelihatnya? Kita diminta untuk noleh sedikit, memainkan, kita ngelirik, begitu ya, ngelirik ke kanan kiri, gitu, supaya kita tahu ada yang lewat di sana sehingga kita nggak nabrak, begitu. Saya tahu, tidak semua blind spot bisa dihilangkan, tetapi bagaimana caranya mengeliminasi blind spot? Embracing differences. Kita butuh tim, justru karena itu kita punya tim, sehingga kita blind spot kita boleh diisi oleh orang-orang yang lain itu, oleh atasan kita, oleh bawahan kita, oleh tim kita, oleh partner kita. Blind spot. Oleh karena itu kita perlu ketemu seperti Zooming seperti ini sehingga kita bisa mendengarkan sharing-sharing orang lain sehingga blind spot kita terisi di situ. Gitu ya. Banyak sekali blind spot soalnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh blind spot yang ada. Apa? Blind spot salah satunya adalah blind spot personality. Blind spot personality, blind spot experience. Seringkali karena pengalaman kita yang ada, akhirnya kita, apalagi pengalaman kesuksesan, begitu ya. Ada Bill Gates pernah mengatakan, successful is a lousy teacher, gitu ya. Maka biasanya pengalaman itu membuai kita, apalagi yang bagus-bagus itu, sehingga kita jadi lengah. Mungkin konfliknya destruktif, egonya kemana-mana, sehingga yang namanya konflik jadi blind spot sendiri. Strategic blind spot atau value dan lain sebagainya. Ini salah 5. Anda mungkin bisa menyebutkan blind spot yang lain gitu ya. Itu. Yang pertama tadi ego management, yang kedua energy management, yang ketiga exercise mind management, yang keempat adalah explore possibilities bersama tim Anda, yang kelima engage with team, yang keenam eliminating blind spot, yang terakhir enable your team. Tadi ini sekalian menjawab tadi, Pak, bagaimana yang kalau tim saya 100? Enable your team.
cari lingkaran dalam Anda, engage dengan mereka, kontak mereka, formal maupun informal. Yang formal bisa jadi semuanya, yang informal beberapa di antara mereka. Support mereka, enable mereka untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Spread the good news. Di dalam hal ini saya ingin menekankan juga di dalam balancing antara support and challenge, Bapak Ibu. Sebagai pemimpin seringkali kita tidak seimbang antara memberikan support dan challenge. Ada yang memberikan challenge yang lebih besar daripada support. Sehingga membuat tim menjadi kewalahan, dan kalau itu terlalu diteruskan, akhirnya putus asa. Sudahlah, saya tidak bisa. Antipati akhirnya. Tetapi ada bos yang baik sekali begitu, akhirnya memberikan support terus begitu kan. Ketika ada masalah disupport, diselesaikan, disupport, diberikan susu terus. Akhirnya timnya ada yang manja atau malah menyerang balik. Apa itu? Ketika disupport terus bukan baik loh, belum tentu baik. Ternyata justru mereka merasa saya nggak dipercaya ya. Kok dibimbing terus? Begitu. Lucu ya orang-orang ini gitu ya. Maka kita perlu support yang baik, tetapi juga kita perlu memberikan challenge yang kuat. Sehingga support dan challenge itu seimbang. Begitu ya. Seperti orang naik gunung. Kita harus support dia, kita harus motivasi dia, tetapi kita ada saatnya kita tidak bisa bantu semua. Dia harus gelantungan sendiri untuk naik gunung. Begitu. Ya. Challenge dia. Target dia. Begitu, supaya seimbang. Nah, semoga pilihan-pilihan kita merefleksikan pengharapan, bukan merefleksikan ketakutan kita. Dan kalau kita belum bisa terbang, mari kita lari. Dan jika kita belum bisa lari, mari kita jalan. Dan jika kita belum bisa jalan, mari kita merangkak. Kalau orang Surabaya gak bisa merangkak, ngesot pun jadi, begitu kan? Tapi apapun itu, whatever you do, yuk kita lakukan untuk moving forward, Bapak Ibu. Kita lakukan 7E ini, kita terus sadari 3 mindset tadi, reflective and automatic, growth and fixed mindset, kemudian outward and inward thinking, kemudian 7E, ego management, energy management, explore possibilities, exercise your mind management, kemudian engage with your team, kemudian eliminating your blind spot and enable your team. Begitu. Semoga memberikan insight yang baru Bapak Ibu, dan semoga bisa memberikan hal-hal yang baik sehingga Anda bisa praktekkan itu di dalam perusahaan Anda dan keluarga dan kehidupan Anda masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Imam sharingnya. Mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam. Ya, mungkin ini ada, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Imam. Ya, silakan. Ya, ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Pak Atar Januar. Leadership style apa yang paling tepat dalam kondisi krisis seperti ini, Pak Imam? Pertanyaan dari Pak Atar. Silakan, Pak Imam. Terima kasih, Pak Atar. Iya, itu memang perlu kita sesuaikan gaya leadership itu. Terutama ketika kita sudah mulai terbiasa dengan model-model atau Anda-Anda yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter atau dominan, begitu ya. Wah, ini memang perlu kita sesuaikan. Kenapa? Karena kita ini sedang memimpin di dalam jarak, gitu ya. Anda bisa bayangkan ketika Anda melakukan engagement tadi, kenapa tadi saya mengatakan biarkan mereka mulai duluan, begitu ya. Bayangkan kalau misalkan tim meetingnya, oke, 50 orang ada di dalam Zoom, kemudian bosnya datang, oke, kepemimpinannya model seperti ini. Oke guys, hari ini kita akan ngomong, tidak akan panjang-panjang, kita nggak punya waktu lagi, kita akan ngomong setengah jam berikutnya, kita akan ngomong, oke, kamu melakukan ini, udah ya, selesai. Lakukan, saya nggak mau tahu caranya bagaimana, besok laporkan. Gitu kan. Wah, gitu kan. Engagementnya hilang. Kenapa? Di dalam posisi-posisi yang seperti kita di Indonesia, di Timur, di dalam posisi kita bisa bertemu orang-orang sekalipun, kita tidak bisa task-based oriented.
kita perlu people diimbangi dengan people based oriented. Sehingga ada personal touch-nya di situ. Apalagi di zaman sekarang working from home menggunakan screen begitu ya. Intinya gini, jangan sampai ketika kita kontak mereka secara informal melihat wajah kita, telepon timnya jadi takut. Aduh, mateng. Aku kata kayak tugas apa ini. Kalau kita mau ngomong timnya nakal gitu ya, timnya ngomong, mohon maaf Pak, tadi saya lagi di kamar mandi, kita juga nggak tahu toh. Atau mohon maaf Pak, saya lagi. Dan itu akan membuat orang-orang yang dominan itu tadi semakin marah begitu, gregetan gitu. Menurut saya gaya kepemimpinan yang demokratik, partisipatif, dengan mengedepankan coaching style dan mentoring style ini sangat perlu diberlakukan hari ini. Begitu. Tentu situational tetap dipakai begitu ya, mau dan mampu dan lain sebagainya. Namun demikian pendekatannya perlu lebih personal juga. Begitu. Sehingga kita coach mereka, kita berikan pertanyaan, how are you? Sehingga mereka tidak merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Begitu. Karena apa? Karena kalau tim kita sudah tidak nyaman dengan wajah kita, mereka senang hari ini di working from home gitu ya Pak Atar ya, nggak ketemu dengan bos gitu kan, bebas gitu. Cuman justru kita tidak ingin ditakuti, kita ingin disegani, dan kita ingin menjadi teman. Dan kalau terutama kalau tim Anda banyak milenialnya, milenial sangat suka nih pendekatan coaching dan mentoring seperti ini, bukan model-model yang dominan begitu. Sehingga hubungan Anda menjadi lebih enak, lebih raket. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu juga ada godaan pikiran tersendiri loh ketika melakukan long distance leadership itu. Apa? Ketika kita misalkan malam-malam atau belum tidur, kita malam jam 8, jam 9 malam kita ingat sesuatu, kemudian kita langsung WA kepada tim kita, gitu kan? Tolong kerjain ini ya, besok ya. Oh, atau apa dan lain sebagainya. Kemudian tim itu tidak balas, gitu kan? Karena sudah malam, mungkin dia sedang sibuk handle anaknya dan lain sebagainya. Pikirannya dia besok deh saya balas, begitu ya. Karena saya lagi ribet toh juga masih malam, tidak bisa dikerjakan. Kadang-kadang balesnya misalkan paginya nggak balas jam 6 pagi gitu, balasnya jam 10, jam 11 pagi gitu misalkan. Atasan ini sudah mulai berpikir, ada godaan untuk berpikir, ini bawahan ini terima WA aku nggak sih? Gitu ya. Ini kerja beneran nggak sih? Ini akhirnya ada banyak pikiran yang tidak perlu yang membombardir pikiran atasan. Dan itu bisa jadi ketika telepon meledak, kamu ini loh, waduh, ketika saya WA, gitu kan, wah ini kan jadi membuat makin nggak nyaman, begitu kan. Jadi tantangan juga ketika kita working from home bagi pimpinan dan bagi kita. Bagi pimpinan soalnya tidak bisa melihat secara langsung apa yang tim kita lakukan. Oleh karena itu, kita perlu jalin komunikasi dengan baik. Baik itu bawahan kepada atasan-atasan dengan bawahan, sehingga itu bisa saling berputar. Meminimalisasi orang-orang yang tidak, pikiran-pikiran yang nggak perlu. Begitu. Semoga menjawab Pak Atar. Silakan diskusi jika ada atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita ada atau jawaban-jawaban yang ada ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Sebelum mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab, dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya agar mungkin supaya kita diskusi bisa lebih interaktif dan juga nanti kita akan foto bersama. Asik, foto bareng. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu pertanyaan lagi, silakan. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan dari lain, saya ingin sedikit bertanya, Pak Imam, mungkin secara ini aja. Kan tadi sudah disampaikan ada 3 leadership mindset ya dari Pak Imam. Ya. Tadi salah satunya ada automatic and reflective mind. Ya. Itu kedua mindset tersebut, itu apakah mana yang lebih baik Pak Imam? Apakah harus seimbang atau salah satunya harus lebih kuat atau seperti apa Pak Imam? Terima kasih. Ya, memang untuk reflective dan automatic mindset itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jelek gitu ya. Bukan sesuatu yang harus dieliminasi. Dua-duanya kita perlu. Karena hal baiknya dari automatic mindset adalah dari pengalaman-pengalaman kita timbul intuisi.
timbul kebiasaan. Karena itulah automatic mindset bisa langsung mengambil masa lalu kita, pengalaman yang mirip, kemudian dimasukkan di dalam pikiran, kemudian kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan cepat, begitu kan. Reflective mindset memang kerjanya lebih pelan, begitu. Perlu merenung dulu, melihat dulu, tenang dulu, berdiskusi dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diimbangi, Pak Romanda. Kenapa? Karena kalau belum tentu krisis, tadi Pak, ada beberapa sharing kan mengatakan, belum tentu krisis yang lalu itu sama dengan krisis yang sekarang. Krisisnya berbeda. Tetapi krisis, begitu kan. Sehingga automatic mindset-nya bagus juga mengambil sesuatu yang dari yang masa lalu. Paling tidak untuk sekarang, untuk cepatnya, dia bisa timbul ide-ide. Tetapi tidak bisa langsung dieksekusi. Biarkan reflective mindset juga install, masuk ke dalamnya, untuk secara methodological, challenging the assumption. Samakah itu? Oleh karena itu kita perlu exercise. Kita perlu terus latih pikiran kita untuk intentionally, reflective mindset ini nggak terlalu lama-lama banget gitu, supaya automatic mindset ini juga lebih sabar begitu ya, nah, supaya dia bisa ikut. Dan kita sementara kita nonaktifkan dulu automatic mindset, sabar ya, automatic mindset, sabar. Biarkan reflective mind sekarang sedang berjalan, challenging you. Karena automatic mindset ini biasanya juga ingin melindungi kita. Semua yang ingin kita lakukan biasanya ingin melindungi diri kita, begitu kan? Untuk menyelamatkan diri kita, bagaimana caranya untuk bertahan, begitu. Sesuatu yang baik sebetulnya. Cuman di dalam masa krisis kan butuh kebijaksanaan. Maka dari itu reflective mind perlu ditimbulkan di sana, begitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Imam. Sangat baik sekali insight-nya. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Imam sharing-nya. Dan sangat memberikan insight. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Avenue. Avenue. Halo, Mbak Rina. Bu F, apa? Ya, bye-bye.